Cek. Oke. Cek, cek. Oke. Selamat pagi, teman-teman. Pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu konsep paling penting dalam ilmu mikroekonomi, yaitu elastisitas. Um, Kalian mungkin sering mendengar kata elastis dalam kehidupan sehari-hari, seperti karet gelang, atau ban, atau mainan anak-anak, seperti yang squishy-squishy tersebut. Itu yang kalau ditarik, bisa panjang, bisa lebar, dan kadang-kadang kita kadang-kadang suka menemukan karet yang ketika ditarik sedikit saja itu bisa putus, atau karetnya mungkin nggak terlalu elastis dan sebagainya. Nah, konsep ekonomi elastisitas ini sebenarnya meminjam ide yang sama. Elastisitas pada intinya adalah ukuran tingkat kepekaan atau responsivitas dari suatu variabel akibat perubahan pada variabel lainnya. Nah, dalam konteks pasar, elastisitas mengukur seberapa besar pembeli dan penjual merespons perubahan kondisi pasar. Pertanyaan yang ingin dijawab oleh elastisitas adalah seberapa besar uh, kuantitas akibat perubahan suatu harga, baik permintaan atau penawaran. Contoh, misalnya kita tahu dari hukum permintaan bahwa jika harga naik, permintaan itu akan turun. Tapi seberapa besar turunnya? Jika harga iPhone naik 10%, apakah permintaannya akan anjlok atau hanya turun sedikit? Nah, jika pendapatan masyarakat naik 5%, seberapa besar dampak pada penjualan mobil? Konsep elastisitas inilah yang membantu kita menjawab pertanyaan tersebut secara kuantitatif. Jadi secara ringkas, jika permintaan atau penawaran suatu barang berubah banyak saat ada sedikit perubahan harga atau pendapatan, kita sebut itu elastis. Sebaliknya, jika permintaan atau penawaran hampir tidak berubah, meskipun harga atau pendapatan berubah banyak, kita sebut itu inelastis. Memahami konsep ini sangat krusial karena akan menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan harga dan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan, seperti kebijakan perpajakan. Ya, mari kita dalami jenis elastisitas yang pertama, yaitu elastisitas harga permintaan. Nah, elastisitas harga permintaan itu secara spesifik mengukur seberapa besar jumlah permintaan suatu barang merespons perubahan harga barang itu sendiri. Pertanyaan yang ingin dijawab itu adalah, jika harga naik sekian persen, berapa besar permintaan akan turun? Secara matematis, rumusnya itu adalah elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan dibagikan dengan persentase perubahan harga. Karena hukum permintaan menyatakan hubungan yang berlawanan arah antara harga dan kuantitas, hasil perhitungan ini secara teknis akan selalu negatif. Makanya saya bikin absolut itu untuk menghilangkan nanti tanda minusnya. Ini absolut ya, yang garis lurus ini. Itu untuk menghilangkan tanda minusnya. Untuk kemudahan interpretasi. Jadi semakin besar angkanya, semakin responsif atau semakin elastisitas permintaannya. Nah, berdasarkan nilainya nanti yang dihasilkan ketika kita menghitung elastisitas permintaan, itu kita bagikan dalam beberapa kategori. Yang pertama itu permintaan yang inelastis kalau itu terjadi jika nilai elastisitasnya kurang dari 1. Artinya, ini ya, persentase perubahan kuantitas yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contoh, jika harga bensin naik 10%, permintaannya mungkin hanya turun 2%. Konsumen tidak terlalu sensitif. Ini khas untuk barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras, terus air mineral, dan sebagainya, dan juga bensin. Kedua, permintaan elastis. Ini terjadi jika nilai elastisitasnya lebih dari 1. Artinya, persentase perubahan kuantitas lebih besar dari persentase perubahan harga. Contohnya, jika harga kopi Starbucks ya naik 10%, mungkin permintaannya bisa turun sampai 30%. Karena konsumen beralih ke merek lain atau ke substitusinya. Kalau misalkan tadi contohnya kopi Starbucks, mungkin orang-orang pada pindah ke kopi Konangan atau kopi Forest seperti itu. Nah, konsumen
Di barang-barang yang seperti ini itu biasanya akan beralih kepada barang-barang yang substitusi lainnya. Ini khas untuk barang mewah atau barang yang dengan banyak substitusi. Ketiga, itu permintaan unitary elastik. Ini terjadi jika nilai elastisitasnya tepat sama dengan 1. Artinya, persentase perubahan kuantitas sama persis dengan persentase perubahan harga. Tetapi ini hanya konsep teoritis saja. Sangat jarang ditemukan di dunia nyata. Nah, kalau misalkan kita ilustrasikan dalam suatu kurva, permintaan yang elastik itu divisualisasikan dengan kurva yang landai. Ini maksudnya adalah untuk menggambarkan hubungan harga dan hubungan kuantitas barang yang diminta. Ketika harga itu uh, naik atau turun, kuant- naik atau turun yang dengan tingkat yang tidak signifikan, tetapi itu akan direspons dengan kuantitas permintaan yang akan berubahnya secara drastis atau signifikan. Nah, berbeda dengan inelastic demand atau permintaan yang inelastis, itu kurvanya itu menurun tajam. Ya, menurun tajam. Ini menggambarkan bahwa hubungan eh, harga dengan hubungan kuantitas suatu barang yang diminta itu mempunyai hubungan yang inelastik, atau ketika harganya itu berubah, naik atau turun, itu dengan eh, direspon dengan kuantitas kuantitas permintaan yang berubahnya itu tidak dramatis atau tidak signifikan lah. Misalkan sebagai contoh nih, ini harga suatu bensin itu 10.000 awalnya di sini ya, contoh kita gunakan imajinari kita 10.000, tetapi naik 15.000. Nah, ternyata permintaannya yang tadinya mungkin seperti 50 liter, terus naik ke atas, dari harganya naik dari 10.000 menjadi 15.000, permintaannya mungkin akan turun mungkin sebesar 45, dari 50 45. Itu kan nggak begitu signifikan ya perubahannya ya. Jadi seperti itu. Jadi, kalau misalkan yang grafik ketiga itu unitary elastic demand, itu kurvanya itu berbentuk rectangular hyperbol atau berbentuk melengkung simetris. Nah, ini hanya konsep teoritis saja. Jadi contoh di dunia nyata itu nggak ada. Jadi eh, ini menggambarkan ketika persentase perubahan jumlah permintaan sama persis dengan persentase perubahan harga. Ini sangat jarang ditemukan sih di dunia nyata. Jadi mungkin kita bisa istilahnya di skip aja dulu ya. Nah, supaya kita lebih mendalami eh, apa konsep dari permintaan yang inelastis atau elastis, itu saya bikin suatu contoh di mana ada tabel permintaan dengan tabel harga suatu permintaan bensin di dalam 1 minggu. Misalkan nih, saya kasih contoh. Harga pada awalnya itu 10.000. Kemudian eh, permintaannya ketika harganya 10.000, permintaannya pada dalam 1 minggu itu 50 liter. Nah, ketika harganya naik dari 10.000 menjadi 12.000, permintaannya akan turun pada 48. Nah, ini bisa kita hitung elastisitas permintaannya jadi kalau 10.000 ke 12.000 itu dia naik sekitar 20%. Nah, kalau nah itu 20% ya. Berarti kan kita sudah dapat tadi kan delta Q per delta P. Persentase delta P itu tadi persentase delta P-nya itu 20%. Nah,
Kemudian kita hitung lagi delta Q-nya. Jadi 50 ke 48 berarti dia itu turun 4% atau minus 4%. Nah, kita hitung dengan menggunakan kalkulator ya. 4% dibagikan dengan 20%. Kalau perhitungan kita benar, kita akan mendapatkan angka yaitu 0,2. Berarti kan permintaannya itu bisa dibilang ini elastis. Nah, teman-teman bisa juga mencoba lagi dengan mungkin dari harganya naik 10.000, harganya dari 10.000 naik ke 16.000, terus permintaannya tadinya 50 menjadi 46. Teman-teman bisa mencoba satu persatu. Mungkin akan ketemu, nanti akan ketemu hasil yang sama, yaitu hasil yang mungkinnya jumlahnya berbeda, tapi dapat disimpulkan bahwa itu akan kurang dari satu, dan sehingga bisa disimpulkan permintaannya itu elastis. Nah, selanjutnya saya mau kasih gambaran tentang permintaan yang elastis. Nah, permintaan yang elastis itu bisa digambarkan seperti kita membeli tiket bioskop. Nah, sebagai contoh ya, kita mungkin ambil titik A. Harganya awalnya tadi 40.000. Harganya tadinya awalnya 40.000, terus permintaannya 200 pada tiket harga 40.000, kemudian dinaikin sama pengelola bioskop menjadi 45.000. Nah, kemudian permintaannya turun langsung 150. Nah, kita sekarang sudah mendapat ini ya, delta delta Q-nya sama delta P-nya. Pertama, delta persentase delta Q-nya itu dari 200 ke 150, kalau kita hitung berarti turun 25%. Nah, kalau harganya delta P-nya itu kalau kita hitung itu dia naik 12,5%. Nah, kita hitung ya pakai kalkulator. Jadi kan tadi rumusnya persentase dari delta Q itu tadi delta Q-nya 25% ya. 25% dibagikan dengan delta P, persentase dari delta P atau selisih dari delta P. Tadi dia itu dari 40.000 ke 45.000 itu 12,5% ya. 12,5% dibagikan. Hasilnya Pak, hasilnya kalau kita hitung dengan benar, hasilnya adalah 2. Berarti elastisitas permintaannya lebih dari angka 1. Berarti kita dapat kesimpulkan permintaannya itu elastis. Sama dengan contoh yang sebelumnya, teman-teman bisa coba sendiri dari pilih nanti tingkat harga misalnya 45.000 ke 55.000, teman-teman hitung persentase perubahannya, dan pasti akan ditemukan angka yang lebih dari 1. Karena ini menggambarkan tingkat permintaan yang elastis. Nah, kurvanya mungkin tidak mungkin seperti yang dicontoh ya. Kurvanya itu landai. Ini menggambarkan suatu hubungan yang sangat respons. Ketika harga itu naik, akan direspons dengan permintaan, dengan tingkat kuantitas permintaan suatu barang yang mungkin akan menurun secara drastis. Seperti itu. Nah, elastisitas itu juga ada kasus-kasus ekstrim. Seperti contoh, ketika tingkat elastisnya sama dengan 0, itu berarti permintaan yang inelastis sempurna. Bagaimana sih permintaan inelastis yang sempurna? Nah, permintaan inelastis yang sempurna itu, sebentar, itu di mana nilai elastisitasnya sama dengan 0. Jadi maksudnya berapapun harganya berubah, kuantitas yang diminta tetap sama. Kurvanya akan berbentuk vertikal. Nah, berbeda dengan unitary elastic demand, nah kalau permintaan elastis sempurna ini kasusnya mungkin bisa kita temukan seperti permintaan suatu obat insulin.
permintaan obat insulin itu kan bagi penderita diabetes kan mau berapapun harganya mereka akan butuh ya. Mereka akan butuh. Jadi ketika harganya naik drastis, ya mau nggak mau penderita diabetes pasti akan menebus obat tersebut gitu. Karena dia butuh untuk keberlangsungan hidupnya. Seperti itu. Jadi mau berapapun harganya, dia ya permintaannya akan ya segitu-segitu aja gitu. Jadi kuantitasnya diminta tetap akan sama gitu. Nah, permintaan. Kemudian yang kasus ekstrem yang kedua itu adalah permintaan elastis sempurna, di mana nilai elastisnya tak terhingga. Eh, Maksudnya itu adalah pada harga tertentu, konsumen akan membeli berapapun jumlahnya. Tetapi jika harganya naik sedikit saja, permintaannya bisa menjadi nol. Kurvanya itu berbentuk horizontal. Seperti ini ya. Ini adalah kondisi di pasar persaingan sempurna. Jadi kalau misalkan tadi permintaan elastis sempurna, dia itu digambarkan dengan kurva yang berbentuk vertikal. Nah, kalau yang permintaan elastis sempurna itu dia kurvanya berbentuk horizontal. Nah, kalau yang inelastis kan tadi kita dapat contoh obat insulinnya. Tapi kalau permintaan elastis sempurna, mungkin teman-teman bisa cari ya contohnya ya. Nanti mungkin teman-teman cara tanya di ChatGPT, apa sih contoh dari permintaan yang elastis sempurna? Karena kalau saya mikir-mikir kok apa emang ada ya ketika suatu harga barang naik sedikit saja, dia mungkin akan menjadi nol gitu. Mungkin teman-teman bisa cari ya. Eh, iya, kayaknya agak sedikit susah ya mungkin mencari contohnya ya. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini bersifat teoritis ya, karena eh, karena emang ada ya contoh barang permintaan seperti ini ya. Kayaknya sepertinya susah ya, tapi nanti teman-teman coba cari dulu ya, apakah ada contohnya ya. Karena ini mungkin sifatnya seperti teoritis saja seperti tadi unitary elastic demand-nya. Nah, kita bisa lanjut kali ya. Nah, eh, ada faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan. Yang pertama itu ketersediaan barang substitusi. Ini adalah faktor yang paling penting. Aturannya sederhana. Semakin banyak barang substitusi yang tersedia, semakin elastis permintaan suatu barang. Logikanya, jika harga suatu produk naik dan ada banyak produk lain yang mirip, konsumen akan dengan sangat mudah beralih ke produk pengganti tersebut. Contoh yang paling klisenya, mentega dan margarin. Keduanya adalah substitusi yang sangat dekat. Jika harga mentega naik, mungkin banyak orang akan langsung beralih membeli margarin. Permintaan mentega jadi sangat elastis. Itu kalau contoh permintaan yang elastis. Tapi kalau contoh permintaan inelastis, telur. Telur itu sulit ya sekali mencari pengganti telur untuk membuat kue atau membuat roti atau sarapan gitu. Jadi jika harga telur naik, ya permintaannya nggak akan turun banyak karena alternatifnya ya terbatas ya penggantiin telur. Nah, faktor yang kedua itu adalah barang kebutuhan versus barang mewah. Logikanya itu adalah barang kebutuhan itu cenderung memiliki permintaan inelastis, sementara barang mewah memiliki permintaan elastis. Alasannya, konsumen akan tetap membeli barang kebutuhan pokok meskipun harganya naik. Sebaliknya, pembelian barang mewah bisa dengan mudah ditunda atau dibatalkan jika harganya menjadi lebih mahal. Contoh permintaan yang inelastis, kunjungan ke dokter saat sakit, itu tuh adalah kebutuhan ya. Walaupun biayanya naik, kita pasti kemungkinan besar akan tetap pergi karena kita ya sakit ya, harus disembuhkan juga gitu, karena mengganggu pekerjaan kita. Nah, contoh yang permintaan elastis, mobil sport atau tas-tas kayak Birkins, Hermes, dan lain-lainnya, itu tuh adalah barang mewah. Jika harganya naik, orang akan berpikir dua kali dan mungkin membatalkan niatnya untuk membeli barang tersebut. Nah, faktor yang ketiga itu adalah definisi pasar.
Nah, faktor ini sedikit lebih teknis ya maksudnya. Aturan itu semakin sempit kita mendefinisikan sebuah pasar, semakin elastis permintaannya. Maksudnya itu begini, kalau kita definisikan pasar luas atau inelastis, sebagai contoh permintaan untuk makanan secara umum, sangat inelastis, tidak ada substitusi untuk makanan. Kalau kita definisikan pasar lebih sempit, kita kita tentukan permintaan untuk es krim itu makanan ya, itu lebih elastis karena kita bisa menggantinya dengan hidangan penutup lain seperti eh, kue, terus puding dan lainnya. Nah, kemudian kita definisikan lagi pasar yang sangat sempit. Nah, pasar yang sangat sempit kita tentukan seperti permintaan untuk es krim rasa vanila merek Pedal Pop. Itu sangat elastis karena es krim vanila merek lain atau bahkan es krim rasa coklat adalah substitusi yang sangat dekat. Jadi di faktor yang ketiga itu bagaimana kita cara mendefine pasar tersebut. Kalau yang tadi pertama kan pasar makanan ya. Pasar makanan sangat luas ya, sangat luas. Ada makanan makanan itu banyak ya. Ada nasi, ada telur, es krim dan sebagainya. Eh, secara umumnya substitusinya untuk isi perut ya banyak ya. Kita bisa makan nasi, kita bisa makan kentang goreng dan sebagainya. Nah, tapi ketika kita menyempitkan lagi definisi pasar dari tadi makanan terus jadi es krim itu semakin semakin sempit juga substitusinya, semakin terdefinisikan juga substitusinya. Jadi kalau dari es krim kita bisa substitusikan dengan yogurt atau puding. Terus kita definisikan lebih sempit lagi, uh, es krim rasa vanila. Banyak sekali substitusinya seperti es krim rasa coklat atau es krim vanila merek lainnya dan sebagainya. Nah, faktor yang terakhir itu adalah time horizon atau jangka waktu. Aturan itu adalah permintaan suatu barang cenderung lebih elastis dalam jangka waktu yang lebih panjang. Jadi ketika harga suatu barang naik, konsumen butuh waktu untuk beradaptasi dan mengubah kebiasaan mereka. Contohnya, jika harga bensin naik hari ini, dalam jangka pendek permintaan bensin akan inelastis. Orang-orang masih harus pergi bekerja dengan mobil yang sama. Namun dalam jangka panjang, mereka bisa beradaptasi. Mereka bisa membeli mobil yang lebih irit, atau pindah lebih dekat ke kantor, atau mulai menggunakan transportasi umum. Akibatnya, permintaan bensin dalam jangka panjang itu menjadi lebih elastis. Jadi ini adalah 4 faktor utama yang menentukan apakah permintaan suatu barang itu elastis atau inelastis. Nah, selanjutnya kita mau belajar hubungan antara elastisitas dan total penerimaan. Nah, sebelum kita mempelajari